Ya, kita bakalan menjawab challenge yang kemarin kita bikin sendiri dan sedikit saya sesali sendiri. Karena akhirnya kita harus merakit sebuah PC dengan budget cuma 4,5 juta. Welcome back to Variety Solution bersama saya Bayu, dan kita akhirnya kembali di konten merakit PC, dan ini PC asalnya dari challenge yang terkadang membuat saya menyesal. Ini kita berhasilnya merakit PC 4,5 juta. Jadinya kayak gini doang, tidak ber-RGB-RGB-an dan biasa-biasa aja. Tapi di sini kita masih bisa pakai VGA. VGA-nya apa? Nggak usah terlalu berharap lebih ya. 4,5 juta coy. Apa sih yang kalian harapkan dari 4,5 juta? Ya PC gaming. PC gamingnya sampai mana kemampuannya ya nanti akan kita lihat aja sendiri ya. Dan memang kita sekali lagi nggak ada pakai barang bekas. Ini semua masih baru. Itulah kenapa challenge-nya menjadi sulit ya. Kita merakit PC dengan harga baru dan harganya itu nggak boleh lebih dari 4,5 juta. Dan PC ini juga saya targetkan adalah untuk bermain game. Bermain gamenya juga nggak yang high banget sih. Kita main gamenya buat e-sport aja. Dan apakah e-sport ini sudah memumpuni ya untuk kita mainkan dengan PC yang kayak gini aja? Banyak menghela nafas ya. Karena 4,5 juta kalau zaman sekarang dengan PC harga baru itu lumayan menantang, tapi masih berhasil nih. Buktinya ini masih berhasil ya. Pastinya nggak ada yang game baru sih. Ini PC jadul ya. PC ini termasuk PC jadul yang mungkin pada masanya ini cukup berjaya, tapi kalau sekarang sih baiknya di tong sampah. Enggak lah ya, enggak. Jangan di tong sampah. Ini masih bisa dimainkan kok kalau game-game yang sekarang ini. Tapi gamenya apa aja ya udah nanti kita akan lihat di pengujian benchmarknya. Sebelum itu kita bakalan mulai langsung untuk mengenalkan komponen yang kita gunakan pada rakitan kita kali ini. Ya, sekarang saya pakai contekan ya. Males soalnya harus intip-intip sana-sana, langsung aja dilihat di sini. Yang pertama Intel Core i3 Gen 4 4160. Aduh, ini tua banget sih. Terus ini pakai motherboard Iconix H81, RAM-nya cuman pakai Kingston DDR3 2x8 GB ya. 2x8 GB. Terus SSD VC Pro SATA 256, nggak perlu hard disk ya. Kita berusaha untuk meminimalisir budget ya. Terus, nah ini VGA-nya. VGA-nya itu kita pakai Avox RX 550. RX 550 itu kalau disetarakan mungkin kurang lebih kayak 750 Ti, lebih bagus sedikit kayaknya ya kalau nggak salah. Ya intinya masih agak di bawah ya. Terus untuk casing, ini casingnya Innovation Thunder dengan power supply-nya kita pakai Enlight 400 watt. Totalnya 4 juta sekian ya, 4.200.000 sekian atau yes sekian lah intinya ya, sekitar segitu, nggak terlalu mepet dengan limitation kita 4,5 juta. Jadi kita survive, berhasil untuk mendapatkan sebuah PC dengan budget 4,5 juta. Sekarang kita kalau ngomongin soal kegunaan dari PC ini sendiri, kalau misalkan kita buat office, oke, aman nih office. Untuk editing, sangat tidak dianjurkan ya, jangan. Mungkin kalau kalian ngeditnya cuma di Photoshop ataupun di Illustrator, itu mungkin masih oke lah ya. Oke doang, nggak bagus-bagus amat. Jadi masih bisa. Terus kalau buat gaming, bisa. Gaming itu bisa. Tapi pastinya kalau ngomongin kualitas grafik ataupun FPS, ya jangan terlalu berharap yang tinggi-tinggi banget ya. Di sini mungkin kita akan mengujinya di 1080. Kita uji seberapa mampu PC seperti ini dengan game dengan resolusi yang mainstream adalah 1080. Kalau misalkan di 1080 ini masih berjalan ataupun mepet ya, mungkin di sekitar 60-an FPS nggak bisa naik atau mungkin malah turun ke 50, 60. Solusinya ya diturunin resolusinya 720.
ngeblur ya, pixelated iya, tapi 60 fps masih oke lah ya. Ya anggaplah kita itu dulu bermain di warnet dengan FPS yang begitu-begitu aja, nggak bagus-bagus amat, toh ya masih bisa, toh ya masih menikmati itu loh. Yang penting itu kalian bisa menikmati, mensyukuri apa yang bisa kalian dapatkan begitu kawan-kawan ya. Sebenarnya saya agak sedih sih ya untuk review PC kayak gini ya. Tapi memang udah lama juga kita nggak ngerakit PC yang murah-murah nih ya. Jadi kayaknya kita langsung masuk aja ke pengujian kita. Yang pertama ini kita tes di Cinebench R23. Untuk pengujian Cinebench R23 ini kita setting di 30 menit untuk tes stability-nya dan hasilnya aduh. Multicore-nya cuma dapat di 1785. Single core-nya ada di 840. Ya jangan harap lebih lah ya dari prosesor yang cukup tua ini, berdebu, keriput, ya udah pasti gini-gini aja sih. Oke, skip. Lanjut ke Furmark. Sekarang kita tes untuk VGA-nya. Di preset 1080, ini kita bisa dapat 1335 poin dengan average FPS-nya 23 FPS. Bagus? Enggak. Bukan hasil yang bagus. Lanjut, masuk ke 3D Mark Time Spy. Di 3D Mark Time Spy, ini setelah melakukan pengujian, hasilnya keluar. Untuk overall skornya ada di 1356, GPU skornya ada di 1288, CPU skornya ada di 1937. Kesimpulan, tidak bagus. Oleh karena itu kita langsung aja masuk ke pengujian gaming. Kita langsung lihat nih performanya di gaming ini seperti apa. Apakah bagus atau menyerah saja. Dan karena saya cukup terpamping-pamping mungkin ya, sedikit terpamping untuk menguji yang mungkin berat-berat sekalian. Kita mulai dari game AAA yaitu Shadow of the Tomb Raider. Dan di Shadow of the Tomb Raider ini baru di main menu, settingan lowest, sudah 25 fps. Skip. Oke, kita langsung masuk aja ke pengujian game kita kali ini. Kita langsung tes aja di game-game e-sport ya, yang masuk akal aja, game e-sport, oke? Kita mulai aja dari game Valorant. Valorant itu gamenya nggak terlalu berat ya, jadi harusnya ekspektasi kita pada PC rakitan seperti ini itu harusnya bagus. Dan kita lihat aja di sini settingannya kita pakai low dan resolusi 1080 ya. Untuk pengalaman selama bermain ya aman sih, kita ada di 60 sampai 80 fps. Mungkin waktu pertama kali ngeload gamenya sedikit ada masalah ya, ada fps drop, sedikit patah-patah, tapi setelah beberapa detik semua udah normal main. Dan ini kita juga ya game berikutnya ada di game CSGO ya, Counter Strike Global Offensive, dan ini kita setting di low 1080. Intinya di rata kiri kan, di low kan, di bawahin, dimentokin, jangan di rata kanan kan, rata kiri semua. Untuk FPS-nya sendiri pas main ini ya ketika mungkin ada efek smoke atau mungkin efek-efek ledakan atau apapun itu ada sih ngedropnya itu di 40-an fps. Tapi kalau udah main yang ya pergerakan stabil gitu ya, itu ada di 60-an fps. 60-an ya, nggak stabil di 60 karena kadang bisa turun ke 50, kadang ada yang sampai 70, tapi rata-ratanya di 60-an fps. Apakah layak 1080 CSGO Low ini? Jawabannya enggak. Game FPS dengan 60 fps apalagi ngedrop itu sangat enggak bagus. Jadi solusinya turunin aja resolusinya ke 720. Mungkin sedikit lebih membantu. Terus kita masuk ke Dota 2 ya. Ini game e-sport berikutnya di Dota 2, dan di sini settingannya itu saya coba berbagai macam. Pertama saya optimis sih, harusnya Dota 2 itu ringan, nggak terlalu berat. Dan setelah saya sedikit ngeyel, kita setting ke medium dengan render resolutionnya full 100%. Ternyata saya makan omongan saya sendiri. Dapatnya cuma 20 fps, patah-patah banget. Kadang ngedrop sampai belasan fps, nggak layak banget lah buat dimainin. Oke, ini saya turunin lah settingannya ke low dengan 100% untuk render resolutionnya. Hasilnya juga masih tidak bagus. Ini kita masih stabil di sekitaran 25 fps. Masih belum menyentuh 30 fps, oke? Target kita mungkin di atas 30 fps. Jadi kita turunkanlah ini render resolutionnya ke 50%. Dan ini memang gambarnya sudah ngeblur nggak enak gitu ya. Kelihatan kayak kentang banget. Tapi fps-nya saya bisa dapat di 40-an. Meskipun beberapa momen turun ke 30-an.
tapi nggak sampai ke 20-an FPS. Ya masih oke lah ya, 40 FPS itu kalau saya perlu gambarkan mainnya itu masih oke, masih bisa. Kenapa? Karena saya pernah mengalami fase di mana saya hanya bisa main di 40-an FPS. Main Dota 2 waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2014-2015 itu saya masih pakai GT450 ya. GT450 itu jadul banget. Itu saya bisa dapetin di 40 fps 1080 settingan untuk resolusinya. Dan ya masih bisa main sih 40 fps itu. Nah ini solusinya kalau misalkan kalian berat banget di 40 fps nggak suka, ya turunin resolusinya 720. Harusnya menjawab masalah yang kalian alami jika menggunakan 1080 yang hanya standby di 40 fps. Oke, sekarang kita masuk ke game yang terakhir. Ini game yang nggak e-sport. Ini adalah Genshin Impact, game explore sana sini dengan dunia yang cukup luas. Dan untuk settingannya saya pakai 1080 low. Nggak ke lowest ya, Genshin ini masih ada yang lowest, tapi saya pakai di low. Kenapa saya pakai di low? Sepertinya Genshin ini punya potensi nih. Dengan rakitan seperti ini, saya masih bisa mendapatkan FPS yang lumayan. Dan memang benar saja, saya masih ada di 45-an FPS, kurang lebih 45-50-an FPS lah. Ini posisi juga lagi di open world, sedikit ada combat, ya turun-turun di 40-an FPS sih. Tapi masih fine-fine aja. Jadi untuk Genshin Impact ini aman banget. Kalau mungkin mau dapet yang lebih tinggi lagi untuk FPS-nya, turunin ke lowest ataupun kurangi render resolution-nya, karena di sini saya pakai yang 1 untuk render resolution-nya. Jadi jernih. Jadi intinya dengan rakitan seperti ini 4,5 jutaan yang bisa kalian mainkan dari yang sudah kita coba ini tadi Valorant oke. Terus CSGO 720, Dota 720. Terus untuk Genshin Impact 1080, oke. Nah ini jadi PC kayak gini terjawab sudah bahwa 4,5 juta masih gaming. 4,5 juta gaming nih cuy. Ya kalau misalnya kalian kepepet sih ya, kepengen banget main game PC, nggak punya PC, kemudian budgetnya juga pas-pasan nih. Solusi nih buat ayo kalian. Tapi kalau buat teman-teman yang mau sabar dulu, jangan. Ya. Jangan maksain, ini gen lama, apalagi ini pakai Intel. Kalian kalau mau upgrade, motherboardnya juga harus upgrade. RAM-nya juga harus upgrade, karena ini masih DDR3. Banyak yang harus di-upgrade. Semua sih, pada akhirnya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk rakitan kita kali ini. Dan sekali lagi ini menjawab pertanyaan apakah 4,5 juta masih bisa gaming. Dan ini masih bisa dengan batasan-batasan yang ya masih bisa kita capai lah ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik rakitan seperti ini, kalian bisa langsung kunjungi aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini untuk langsung ke e-commerce-nya 180 Solution. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.